dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Rudian Danu hadir menyapa Anda dalam dialog 4 pilar MPR RI. Selama 30 menit kami akan membahas mengenai pilkada serentak, dan inilah dialog 4 pilar MPR RI selengkapnya. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 disebutkan bahwa kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Namun di sisi lain, konstitusi tidak secara tegas menyatakan hal itu. Semisal di Yogyakarta, di mana Sultan Yogyakarta dan Pakualam ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Lantas bagaimana rencana pemerintah dalam menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung? Untuk membahas mengenai hal ini, saat ini di studio telah hadir Bapak Lukman Edi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Pak Lukman, ini kalau kita bicara soal pilkada serentak, ini satu hal yang baru sebetulnya bagi bangsa ini ya. Nah, kalau kita bicara sebelumnya kan pilkada tidak pernah serentak saja sudah agak banyak sekali masalahnya. Nah, untuk pilkada serentak ini, Pak Lukman, apa sebetulnya yang mungkin dikhawatirkan akan menjadi kendala? Ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengungkapkan dulu latar belakangnya ya. Sebenarnya di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini, yang dimaksud dengan pemilu serentak itu bukan soal pilkada. Bukan soal pilkada. Ya, yang dimaksud dengan pemilu serentak itu adalah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Jadi pemilihan presiden, pemilihan DPR, MPR, dan DPD itu memang diamanahkan oleh konstitusi untuk dilakukan secara serentak. Ya. Dan itu akibat dari ada uji materi oleh sekelompok masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi, maka kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan definisi di dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam konstitusi kita, pemilihan presiden dan legislatif itu harus serentak. Nah, kemudian semangat ini yang diambil ketika kita menyusun Undang-Undang pemilihan kepala daerah. Jadi semangatnya yang diambil. Semangatnya diambil. Dalam konstitusi tidak diatur kepala daerah itu harus serentak atau tidak, harus dipilih langsung atau tidak. Nah, tetapi semangatnya itu yang artinya pilihan apapun itu tidak melanggar konstitusi. Tidak melanggar konstitusi. Ya, pilihan apapun, apakah kita memilih misalnya dipilih oleh DPRD, itu tidak melanggar konstitusi. Dipilih secara langsung oleh rakyat tidak melanggar konstitusi. Bahkan sekarang kita bersepakat membuat menjadi pemilihan serentak ya secara langsung oleh rakyat, itu juga tidak melanggar konstitusi. Sebuah ikhtiar kita lah ya, sebuah ikhtiar kita, karena kita memahami bahwa konsolidasi demokrasi ini harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, pilkada serentak secara langsung oleh rakyat itu kita anggap bahagian dari konsolidasi demokrasi itu. Konsolidasi demokrasi. Nah, ini kalau tadi semangatnya yang diambil, artinya kan ada tujuan baik yang ingin dicapai tentunya. Apa sebetulnya tujuannya selain konsolidasi demokrasi tadi? Apakah ada tujuan-tujuan lain yang ingin diperoleh? Jadi begini, kita ini melihat terlalu euforia, ya, konsolidasi demokrasinya terlalu euforia sehingga tidak memperhitungkan cost-nya. Ya. 500 lebih pemilihan kepala daerah, ditambah 34 sekarang pemilihan gubernur, ya 500 lebih kabupaten kota. Kemudian ditambah dengan pemilihan legislatif, ya, pemilihan presiden. Kemudian sekarang tambah lagi pemilihan kepala desa. Bayangkan, kita menjadi sebuah negara yang tiada hari tanpa pemilihan umum. Ya. Nah, oleh sebab itu kita ingin menyederhanakan. Karena bagi kita konsolidasi demokrasi itu adalah salah satunya bagaimana proses demokrasi ini dilakukan dengan sederhana, ya, tanpa mengurangi energi masyarakat. Ya, ini kosnya terlalu tinggi, energi masyarakat terlalu besar dikorbankan untuk sebuah proses konsolidasi demokrasi. Oleh sebab itu, ide pilkada serentak ini kita dukung. Ya, ide pilkada serentak kita dukung. Artinya suatu saat nanti, ketika prosesnya ini berlangsung dengan baik, maka hanya akan ada 2 kali pemilu, ya, 1 kali pemilu presiden, MPR, DPR, dan DPD, dan satunya lagi pemilihan kepala daerah. Selebihnya energi bangsa dicurahkan untuk membangun
selain konsolidasi demokrasi ini, Oke, membangun infrastruktur. boleh nggak kalau saya simpulkan, artinya kalau kita bicara soal cost ini bukan hanya cost biaya dalam hitungan uang yang dibutuhkan, tapi juga ada biaya sosial dan segala macam. Itu yang saya bilang sebetulnya sebagai energi bangsa itu. Ya, energi bangsa terlalu besar kalau hari-hari kita mikir politik, hari-hari kita mikir pilkada, capek itu ya, pemilu, capek ya, belum lagi ongkos uangnya, keterlibatan dana itu besar sekali. Nah, oleh sebab itu semua komponen bangsa hari ini, semua partai politik, pemerintah juga mendukung untuk pilkada ini didorong juga serentak ya. Walaupun kemudian dalam perjalanannya ya, kita menemukan banyak kendala. Salah satu kendalanya banyak aturan yang dilanggar kalau secara langsung ya, secara radikal kita menyatakan tahun ini pilkada serentak. Artinya banyak kepala daerah yang sudah diangkat mengorbankan masa jabatannya. Sehingga kemudian kesepakatan kita dengan pemerintah ditata lagi. Pilkada serentak itu tidak perlu sekarang. Pilkada serentak itu ya dihitung tahun kapan yang paling memungkinkan tanpa mengorbankan peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, itulah yang kemudian kita katakan ada pilkada serentak tahap pertama, pilkada serentak tahap kedua. Pertama itu tahun 2015 ini, Desember kedua, nanti. Desember nanti tahun 2017 tahap kedua, tahun 2018 itu tahap ketiga. Tahun 2019 tidak ada pilkada, tidak boleh ada pilkada karena 2019 adalah pemilihan presiden, DPR, DPD dan MPR secara serentak sudah. Ya, secara serentak sudah tidak berbeda lagi. Nah, tahun 2020 baru ketemu tahap yang keempat, tahap terakhir itu. Ya, yang bertahap itu tahap terakhirnya 2020. Nah, 2025 itu sudah normal serentak semua. Artinya tidak akan ada lagi tahapan tidak seperti ada yang lagi terjadi tahap seperti 1, sekarang. tahap 2, tahap 3. Oke, Pak Lukman Edi, kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikut.